Setelah sempat tertunda, pengurus wilayah PW Ikatan Wartawan Online IWO, Sulsel akhirnya melantik 5 pengurus daerah PD IWO, diantaranya Gowa, Jeneponto, Takalar, Wajo dan Luwu di Cafe Ombak, Marina Park Hotel Jalan Penghibur Makassar, Minggu, tanggal 21 November tahun 2021 siang. Provinsi Sulawesi Selatan dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Indonesia berjuang bekerja penuh daya demi keluarga bangsa dan negara, meraih cita-cita bersama. Teknologi adalah denyut nadi kami, berita beriman pedoman kami. Cepat dan tepat disiplin kami, kebohongan adalah musuh kami. Bersama menjemput masa depan, penuhi panggilan peradaban, agar bangsa tak ketinggalan, berbaris rapatkan persatuan. Ibu Ikatan Wartawan Online, Ibu berjihad pada kebenaran, Ibu menjaga Indonesia Raya jaya selamanya sepanjang masa. Acara diawali pelantikan LBH IWO Sulsel oleh Ketum PPLBH IWO, Sandi Nayoan, dilanjutkan pelantikan 5 pengurus daerah PD IWO Sulsel. Surat keputusan nomor 002-SK-PPLBH-IWO Pembacaan serta pengucapan sumpah dan ikrar integritas LBH Ikatan Wartawan Online Sulawesi Selatan oleh Bapak Sandi Nayoan SHMA, Ketua Umum LBH Ikatan Wartawan Online. Dipersilakan dengan hormat. Baik, ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang Maha Esa, di mana kesempatan pagi hari ini kita akan bacakan ikrar Lembaga Bantuan Hukum IWO. Saya akan membacakan, sahabat-sahabat akan mengikuti. Ikrar Lembaga Bantuan Hukum IWO. Kami, warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum IWO, berjanji, 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Bantuan Hukum IWO. 2. Mematuhi kode etik wartawan online dan kode etik advokat. 3. Tunduk pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999
Kibarkan kedua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat dan salam sehat. Karena hari ini kita tentu kalau melihat suasana sudah hampir 2 tahun ya, suasana yang mengerikan, mencekam. Hanya kalau kita melihat inilah anugerah Tuhan yang Maha Esa, kita masih bisa hadir bersama-sama, berkumpul di tempat ini, di ruangan ini, itu hanya karena kebaikan daripada Tuhan yang Maha Esa. Pertama-tama yang tentu kami banggakan, kami hormati, dan kami cintai Bapak Amson Padolo yang mewakili PLT Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga yang kami banggakan, kami hormati dan kami cintai. Yang diperlukan sekarang masyarakat adalah aksi kita. Bagaimana kita benar-benar serius menunjukkan. Terlebih hari ini kita bersyukur karena semakin meluas masyarakat yang melek hukum, dan itu sangat berbarengan dengan peristiwa-peristiwa hukum yang kita lihat sekarang ini. Banyak sekali masyarakat kita yang di dalam ikrar kita, mengapa kita sebutkan tidak berdaya. Tidak berdaya itu bisa beberapa latar belakang. Apakah itu pendidikan, apakah ekonomi. Teman-teman pengurus yang akan dilantik, yang saya bacakan namanya untuk KSB diberi teman-teman ke atas, yang bukan KSB agar tetap di tempat tapi berdiri ketika namanya saya sebutkan. Kelima pengurus daerah ini dilantik oleh Ketua PW Iwo Sulsel, Zulkifli Tahir. Turut dihadiri Ketua Umum Iwo, Jody Yudono, Ketum PPLBH Iwo, Sandi Nayoan, Bendahara Umum Iwo Lia Natalia, Pit Gubernur Sulsel yang diwakili Kadis Kominfo SP, Amson Padolo, Wali Kota Makassar yang diwakili Asisten 2, Rusmayani Majid, Perwakilan Pandam 14 Hasanuddin, Kodim 1408 Makassar dan Perwakilan Kapolres Pelabuhan Makassar, KNPI, Pemuda Pancasila serta sejumlah pengurus dan Dewan Etik PW Iwo Sulsel. Ketua PW Iwo Sulsel, Zulkifli Tahir, dalam sambutannya mengatakan, pelantikan 5 PD Iwo ini menjadi bukti semakin berkembangnya Iwo di Sulawesi Selatan. Sebelumnya PD Iwo Sopeng dan Sinjai sudah terlebih dahulu dilantik di daerah masing-masing. Sebelumnya Sopeng dan Sinjai telah dilantik, kini Pataka Iwo berkibar di 7 daerah. Tentunya kita harapkan kehadiran Iwo di daerah-daerah dapat menjadi contoh teladan dalam melakukan aktivitas profesi wartawan, menegakkan dan berkitab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik KEJ, harap cule sapaannya. Kehadiran PD Iwo di daerah didapatkan menjadi corong informasi yang bermanfaat kepada publik dengan selektif melaksanakan kerja-kerja profesi kewartawanan dengan profesional. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Dan yang dihormati, ucapkan dengan lembut. Ikrar Ikatan Wartawan Online. Kami warga negara Indonesia. Yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Wartawan Online. Berjanji. Satu. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Wartawan Online. Dua. Mematuhi Ikatan
Ikatan Wartawan Online Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Mataka pada Wajo, Jeneponto, dan Goa di seluruh pelosok Kabupaten Tangerang, Kabupaten Luhur Raya, Kabupaten Wajo, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Goa. Siap dikeluarkan? Siap! Ya, kawan-kawan wartawan daerah itu sudah sanggup memenuhi hajat hidupnya itu dari action, dari berita yang dia tulis. Semakin banyak berita itu diklik orang, itu semakin banyak duitnya. Jadi sekarang ada beberapa korporasi media, ya, ada mulai Tribun, ada Pikiran Rakyat dan lain sebagainya, itu merangsang kawan-kawan wartawan di seluruh Indonesia untuk bisa mandiri. Dan saya kira kita sepakat Iwo ini bisa berdaya ketika kita berangkulan tangan, ya, saling mendorong, saling menyemangati. Insya Allah kita akan dapat jalannya, jalan bagaimana kita bersekutu untuk membuat sebuah raksasa media, ya, Iwo, untuk bisa menghidupi diri kita sendiri dan tidak tergantung pada bantuan-bantuan yang tidak seberapa. Bantuan itu kan tidak seberapa kan dibanding kita bermimpi setinggi-tingginya, karena mimpi itu adalah perlu supaya apa? Supaya kita menjadi besar. Setidaknya kalau kita tidak bisa menjangkau mimpi itu, kita akan berada di tengah lah, lumayan. Tapi kita harus mimpi setinggi langit seperti yang dicanangkan oleh Bung Karno dan orang-orang besar lainnya. Kawan-kawanku semuanya, menjadi wartawan itu bagi saya adalah panggilan, adalah takdir, adalah jalan hidup. Makanya wartawan itu sejak dia dipilih oleh dirinya untuk menjadi wartawan, dia akan dipikul di pundaknya hingga akhir hayatnya. Tidak ada mantan wartawan, karena wartawan itu dibekali naluri ingin tahu, naluri independensi, naluri kemerdekaan berpikir. Jadi siapapun yang menjajah pikiran kita, itu harus kita lawan. Tidak ada siapapun yang bisa memprovokasi kita, ya. Kemudian kita tunduk pada provokasi itu. Misalnya provokasi bahwa wartawan itu harus begini, harus begitu, hanya untuk menuruti kemauan mereka supaya mereka itu kekuasaannya semakin kokoh. Wartawan itu adalah makhluk merdeka. Yang membatasi wartawan itu adalah undang-undang. Undang-undang yang kita patuhi adalah Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Ya. Hanya itu undang-undangnya. Dan ketika ada institusi tertentu yang menganjurkan wartawan ini dan itu, kalau tidak sesuai dengan undang-undang maka jangan dituruti. Makanya benar tadi apa yang dikatakan oleh Ketua PW Iwo Sulsel bahwa kawan-kawan IPP sedang memperjuangkan kita menjadi LSP, memiliki LSP. Apa itu LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi kita sedang membuat formulasinya, kita sedang membuat skemanya. Seperti apakah wartawan junior itu atau wartawan muda itu, seperti apakah wartawan pandega atau wartawan madya, seperti apa wartawan senior itu kita rumuskan, dan itu pasti sangat lain dengan wartawan-wartawan modern, wartawan-wartawan online yang paradigmanya itu sudah sangat lain dengan wartawan-wartawan tempo dulu. Kalau wartawan tempo dulu itu hanya dituntut satu hal, tapi sekarang wartawan online Anda dituntut untuk menjadi manusia yang serba bisa atau multitasking. Anda bisa menulis, Anda bisa memotret, Anda bisa mengambil video, Anda bisa mengedit video itu dituntut sekarang, wartawan sekarang. Jadi jangan hanya mengandalkan hanya pintar bikin tulisan saja, tapi kita harus multitasking. Kenapa berlebihan seperti itu? Tidak berlebihan. Ini tuntutan zaman. Maka kita akan menerima tantangan itu. Sebesar apapun tantangan itu, kalau kita bersekutu, kita berorganisasi di dalam bendera Iwo, insya Allah kita akan sanggup. Dan mudah-mudahan Iwo akan menjadi pelopor bagi jurnalisme modern, ya, dengan skema-skema yang sedang kita susun.
tentang saya mengucapkan selamat juga kepada kawan-kawan LBH Iwo Sulawesi Selatan. Semoga Anda beramanah. Berdirinya LBH Iwo itu adalah keprihatinan kami ya di PP. Melihat banyaknya tidak ada yang bisa membela. Terakhir yang sangat menyedihkan itu adalah peristiwa ketika ada kawan kita di Kalimantan Selatan. Itu ketika itu dia menulis seorang pengusaha besar dan akhirnya dia dibawa ke penjara karena dia tidak memiliki kekuatan apapun dan akhirnya dia meninggal di penjara. Padahal dia sudah mengirim surat ke Dewan Pers dan lain sebagainya. Tapi ya maaf, akhirnya dia harus meninggal di dalam penjara. Nah, kepedihan itu yang membuat kami di PPIO kemudian bermimpi bahwa suatu saat semua wartawan khususnya dan masyarakat umum itu harus dibela oleh LBH Iwo, karena dengan ini kita betul-betul sedang mengejar spirit kita, jadi membangun peradaban dan kemanusiaan. Dua hal ini yang saya tekankan kepada kawan-kawan semuanya, membangun peradaban dan kemanusiaan. Kalau dua hal ini kita capai, kita raih, insya Allah kita akan menjadi manusia Indonesia yang mulia. Tujuan manusia dilahirkan di dunia itu untuk apa sih? Manusia dilahirkan di dunia itu tidak untuk merusak atau dirusak, tetapi untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi manfaat bagi sesama. Insya Allah kawan-kawan Iwo akan bermanfaat bagi diri kalian, keluarga, dan juga Ikatan Wartawan Online Indonesia berjuang bekerja penuh daya demi keluarga, bangsa dan negara, meraih cita-cita bersama. Teknologi adalah denyut nadi kami, berita berimbang pedoman kami. Cepat dan tepat disiplin kami, kebohongan adalah musuh kami. Bersama menjemput masa depan, penuhi panggilan peradaban, agar bangsa tak ketinggalan, berbaris rapatkan persatuan. Iwo Ikatan Wartawan Online, Iwo berpihak pada kebenaran, Iwo menjaga Indonesia Raya jaya selamanya sepanjang masa.